Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saya Yulia Setianti, mahasiswa PPL dari Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya, yang saat ini melayani di Jemaat Gereja Parawe GKI Kelawa. Saya bersyukur atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi firman Tuhan. Sesuai dengan Nas Almanak GKE, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-23 dengan perikop bumi dihancurkan. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu memuji Tuhan di setiap keadaan. Marilah kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih karena pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, kekuatan baru, dan napas kehidupan yang Engkau berikan. Dan pada hari ini, Engkau memberi kami kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami tidak hanya mendengar dengan telinga, tetapi juga memahami dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Singkirkan segala pikiran dan mengganggu kami. Dan berilah kami kerinduan untuk semakin mengenal-Mu melalui firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun dan mengajarkan kami, sehingga setiap kata yang kami dengar menjadi kekuatan, penghiburan, dan pengharapan baru bagi kami semua. Dan izinkanlah damai sejahtera-Mu tinggal di hati kami. Sukacita-Mu membimbing setiap langkah kami, serta rasa syukur kami tetap terpelihara. Kiranya melalui kehidupan kami hari ini, kasih dan kebaikan-Mu dapat terpancar bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Yesaya pasal yang ke-24 ini adalah salah satu nubuat atau gambaran tentang bagaimana penghakiman Tuhan atas bumi saat di mana dunia mengalami guncangan yang besar. Mulai dari ayat-ayat sebelumnya, Yesaya berbicara tentang penghakiman Tuhan karena dosa manusia yang melawan Dia. Nabi Yesaya menggambarkan bahwa bumi ini seperti kehilangan keseimbangannya, di mana banyaknya bangsa yang berada dalam kesulitan besar, atau kehidupan sosial tidak lagi berjalan seperti biasanya. Namun, di tengah situasi yang sulit itu, ada hal yang sangat mengejutkan, di mana ada sekelompok orang justru mengangkat suara, bersorak-sorai dan memuji kemuliaan Tuhan. Pujian itu bukan muncul karena keadaan mereka baik-baik saja, melainkan karena hati mereka percaya kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa keadaan dunia bisa berubah, tetapi Tuhan tetap memegang kendali dan kuasa-Nya tidak pernah berkurang. Gambaran ini juga menggambarkan keadaan kita saat ini. Dunia kita menghadapi berbagai peristiwa yang sangat sulit, di mana banyaknya perpecahan di tengah masyarakat, kesulitan ekonomi yang dialami banyak keluarga, atau mungkin pergumulan pribadi yang sering tidak terlihat oleh orang lain. Dan ketika dalam keadaan seperti ini, mudah sekali hati kita menjadi lemah dan mulut kita kehilangan nyanyian syukur. Tetapi Yesaya ingin kita belajar satu hal, bahwa memuji Tuhan justru menjadi bukti iman ketika segala sesuatu di sekitar kita terasa goyah. Bapak, Ibu, saudara-saudari,
bisa bayangkan sebuah perahu kecil di tengah hujan dan angin kencang, di mana ombaknya menggoyangkan perahu ini, dan semua orang berpegang erat supaya tidak jatuh. Lalu ada seorang yang mulai bernyanyi, bukan karena ia tidak takut, tetapi karena ia percaya kapten perahu akan membawa semua orang dengan selamat. Nyanyiannya membuat orang lain ikut tenang dan percaya. Begitu juga dengan pujian kita kepada Tuhan. Pujian itu menguatkan hati kita sekaligus menjadi kesaksian yang menguatkan orang lain. Karena itu, marilah kita jadikan pujian bukan hanya sekedar bagian dari ibadah di gereja, tetapi juga sebagai napas kehidupan sehari-hari. Pujian yang sejati itu tidak terbatas pada musik dan lirik, tetapi pada sikap hati yang memilih bersyukur dan memuliakan Tuhan dalam apapun keadaannya. Saat ketika pekerjaan terasa berat dan beban menumpuk, ucapkanlah syukur bahwa Tuhan memberi kekuatan untuk tetap melangkah. Atau saat masalah datang dan jalan keluar belum terlihat, tetaplah nyanyikan lagu iman yang mengingatkan bahwa Allah setia. Atau saat keluarga menghadapi pergumulan, jangan biarkan keluhan menguasai hati, tetapi berdoalah sambil memuji. Sebab pujian yang lahir dari hati yang percaya mampu mengubah suasana, bukan hanya di dalam diri kita, tetapi juga di sekitar kita. Pujian seperti ini akan menjaga hati kita tetap terarah kepada Tuhan. Ia menjadi jangkar yang menahan kita agar tidak terbawa arus keputusasaan. Di dunia, sekitar kita bisa saja penuh dengan suara keluh kesah dan ketakutan. Tetapi orang yang hatinya terhubung dengan Tuhan akan memilih mengisi mulutnya dengan ucapan syukur. Dan percayalah, pujian seperti ini tidak pernah menjadi sia-sia. Seringkali tanpa kita sadari, iman kita yang teguh dan pujian yang tetap mengalir menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang goyah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, badai boleh datang, dunia boleh berguncang, tetapi hati yang percaya tidak akan kehilangan nyanyiannya. Pujian kita adalah pernyataan iman bahwa Tuhan berdaulat atas segalanya. Pujian juga menjadi pengakuan bahwa kita tidak bergantung pada keadaan yang bersukacita, melainkan pada kasih dan janji Tuhan yang tidak berubah. Kita memuji bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena kita percaya bahwa Dia yang memegang hidup kita tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, marilah kita belajar untuk memuji, bukan hanya saat segalanya terasa baik, tetapi juga di saat kita berada di lembah yang gelap. Ketika kita mengucap syukur di tengah pergumulan, kita sedang menyatakan kepada dunia bahwa iman kita berakar pada sesuatu yang lebih kokoh daripada keadaan, yaitu pada Tuhan yang hidup. Dan saat kita melakukannya, kita akan mendapati bahwa pujian itu menguatkan hati, memberi pengharapan baru, dan membuka mata kita untuk melihat bahwa kasih Tuhan selalu hadir di setiap langkah kita. Kiranya setiap kita membawa nyanyian pujian itu ke dalam rumah, pergaulan, dan pelayanan kita. Kiranya pujian itu menjadi kesaksian nyata bahwa Yesus adalah pengharapan kita dan bahwa tidak ada badai yang cukup besar untuk membungkam hati yang percaya sampai akhirnya kita berdiri di hadapannya, menyaksikan kemuliaannya sepenuhnya. Biarlah hidup kita menjadi pujian bagi kemuliaan Tuhan.
Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa. Kami datang dengan hati penuh syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Terima kasih, karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk memuji dan mengandalkan-Mu, baik di saat sukacita maupun di tengah pergumulan hidup. Kami percaya Engkau adalah Allah yang memegang kendali atas segalanya. Dan Bapa, khususnya hari ini kami membawa Gereja Sinta GKI Garung ke hadapan-Mu. Berkati seluruh jemaat agar hidup dalam kasih, persatuan dan semangat melayani. Berkati para pelayan-Mu, Tuhan. Pendeta, penetua, diakon, pemimpin pujian, guru sekolah minggu, dan semua yang melayani, agar mereka tetap setia, kuat, dan dipenuhi sukacita dalam pengabdian mereka. Teguhkan hati mereka saat menghadapi tantangan, dan limpahkan hikmat untuk memimpin jemaat sesuai dengan kehendak-Mu. Akhirnya, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin langkah kami, jadikan kami saluran kasih, penghiburan dan terang bagi orang-orang di sekitar kami. Kami percaya Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau pikirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.